Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Khairani Putri dengan NIM 63042241178. Saya dari kelas 2B RPL. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear Gauss-Jordan. Sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Persamaan linear adalah persamaan matematika yang memiliki bentuk umum AX ditambah BY ditambah CZ ditambah seterusnya sama dengan D, di mana A, B, C, D adalah bilangan real dan X, Y, Z adalah variabel. Jenis sistem persamaan linear. Persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan linear yang hanya memiliki satu variabel saja, dan bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan 0. Yang kedua ada persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear yang memiliki dua variabel, dan bentuk umumnya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana X dan Y adalah variabel berpangkat 1. Perbedaan persamaan linear variabel. Di sini ada persamaan linear dua variabel dan persamaan linear tiga variabel. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear yang memiliki dua variabel. Bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana X, Y, X dan Y adalah variabel berpangkat 1. Sedangkan persamaan linear tiga variabel adalah persamaan linear dengan tiga variabel. Bentuk umum persamaan linear tiga variabel adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, di mana X, Y, dan Z adalah variabel dengan pangkat 1. Yang berikutnya adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Sistem persamaan linear Gauss-Jordan adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini memungkinkan kita untuk menemukan solusi yang tepat dari sistem persamaan linear dengan cara mengurangi matriks koefisien menjadi bentuk matriks echelon tereduksi. Berikutnya ada bentuk matriks. Persamaan-persamaan dalam metode eliminasi Gauss-Jordan ditulis dalam bentuk matriks augmented. Matriks augmented adalah matriks yang semua entry-nya berisi koefisien-koefisien SPL yang kemudian diperbesar. Maksud dari diperbesar ialah penambahan sebuah kolom yang berisi hasil dari persamaan linear atau yang berada di kanan tanda sama dengan. Baiklah, di sini ada contoh soal. Selesaikan SPL berikut dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. 2x1 ditambah 8x2 ditambah 6x3 sama dengan 20. 4x1 ditambah 2x2 dikurang 2x3 sama dengan minus 2. 3x1 dikurang 2x2 ditambah x3 sama dengan 12. Baiklah, di sini kita akan menyelesaikan dari soal ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, yang dimana seluruh angka yang ada di sini nih kita ubah menjadi 100x1, 010x2, 001x3. Kita akan mencari nilai dari x1, x2, dan x3. Di sini saya buat matriks 1. Lalu pada semua angka di sini kita pindahkan ke dalam kolom matriks kecuali variabel dan angka 1 yang kecil 2 dan 3 nih. Kita pindahkan semua yang dimana yang awalnya 2x1 menjadi 2, 8x2 menjadi 8, 6x3 menjadi 6, 20 kita pindahkan di sini. Begitu pula seterusnya sampai baris ketiga. Lalu pada baris pertama ini, untuk mendapatkan angkanya berubah menjadi 100, saya kalikan dengan 1/2. 2 kali 1/2, 1. 1 sudah ketemu. 8 dikali 1/2, 4. 6 dikali 1/2, 3. 20 dikali 1/2, 10. Lalu saya buat sini agar memudahkan saya memahami. Jadi sini saya buat matriks 2. Lalu pada baris kedua 4, 2, min 2, min 2 saya kalikan dengan B2 dikurang 4, B1. B di sini adalah baris. Jadi ini B2 adalah baris kedua, B1 adalah baris ke-1. Jadi saya kalikan 4 dikurang 4 dikali 1. Hasilnya 0. Sudah ketemu 0-nya. Lalu 2 dikali 4. 2 dikurang 4 dikali 4. Hasilnya minus 14.
min 2 dikurang 4 dikali 3 hasilnya minus 14. Lalu min 2 dikurang 4 dikali 10 hasilnya minus 42. Begitu pula di bawahnya yang dimana baris ketiga dikurang 3 dikali baris pertama yang mendapatkan hasil 0, minus 14, minus 8, dan minus 18. Di sini kita sudah dapat pada kolom pertama 1, 0, 0. Sini saya buat matriks 3 agar lebih paham. Lalu pada berikutnya pada baris ketiga ini saya kalikan dengan 1 dibagi minus 14. Hasilnya yang menghasilkan 0, 1, 1 pada baris ketiga. Di sini kita sudah dapat 1. Lalu agar mudahkan lagi saya bikin di sini matriks 4. Jadi pada baris pertama ini saya kalikan baris pertama dikurang 4 dikali baris kedua. Lalu baris ketiga saya cari lagi angkanya, yaitu baris ketiga ditambah 14 dikali baris kedua. Mendapatkan hasil 0, 1, 0, min 1, min 2. Pada baris ketiga 0, 0, 6, 2, 4. Sini sudah hampir ketemu nih. Lalu pada baris ketiga saya kalikan 1/6. Menghasilkan 0, 0, 1, 4. Sini sudah hampir juga. Lalu agar mudahkan lagi saya bikin di sini matriks 6. Pada baris pertama ini saya kalikan baris pertama. Mohon maaf, maksud saya jumlahkan baris pertama saya tambah dengan baris ketiga, lalu baris kedua dikurang baris ketiga. Lalu menghasilkan pada matriks 7 menghasilkan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sudah ketemu semua di sini dan dan nilai dari X tersebut adalah 2 min 1, 4. Penyelesaian terakhir hasilnya adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 1, X3 sama dengan 4. Baiklah, di sini adalah eselon baris tereduksi. Matriks eselon baris tereduksi adalah sebuah bentuk matriks eselon baris yang lebih disederhanakan yang bertujuan agar lebih mudah dalam pencarian pemecahan solusi dari suatu sistem persamaan. Di sini ada langkah-langkah dalam metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan SPL. Yang pertama adalah tulis sistem persamaan linear dalam bentuk matriks augmented yang terdiri dari matriks koefisien dan vektor kolom hasil. Yang kedua adalah lakukan operasi baris elementer pada matriks koefisien untuk menguranginya menjadi bentuk matriks eselon. Operasi baris elementer meliputi mengganti satu baris dengan jumlah atau selisih dari baris lainnya. Yang kedua, mengalihkan atau membagi setiap elemen baris dengan suatu bilangan. Selanjutnya, menukar posisi dua baris. Yang ketiga adalah, setelah matriks koefisien berhasil dikurangi menjadi matriks eselon, lakukan operasi baris elementer lagi pada matriks tersebut untuk mengubahnya menjadi bentuk matriks eselon tereduksi. Operasi baris elementer pada tahap ini meliputi memastikan setiap baris yang memiliki elemen bukan 0 dimulai dengan elemen yang bernilai 1 atau pivoting. Yang kedua adalah mengeliminasi elemen di atas dan di bawah pivot menjadi 0 dengan cara mengganti baris menjadi pivot. Yang keempat adalah setelah matriks berhasil dikurangi menjadi bentuk matriks eselon tereduksi, hitung solusi sistem persamaan linear dengan cara mundur dari persamaan terakhir dan menghitung nilai variabel secara bertahap. Yang kelima, periksa solusi yang didapatkan dengan cara memasukkan nilai variabel ke dalam setiap persamaan dan memeriksa apakah hasilnya sama dengan vektor kolom hasil. Baiklah, di sini ada keuntungan dan kekurangan metode Gauss-Jordan. Keuntungan yang pertama adalah mudah untuk menyelesaikan SPL yang memiliki banyak variabel. Yang kedua, memberikan solusi SPL yang tepat dan akurat. Yang ketiga, metode Gauss-Jordan tidak memerlukan pemecahan invers matrik yang dapat memakan waktu dan sulit untuk dihitung. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama adalah Gauss-Jordan memerlukan banyak perhitungan untuk mengubah matriks koefisien menjadi matriks eselon baris reduksi. Yang kedua adalah Gauss-Jordan dapat menghasilkan solusi SPL yang memerlukan banyak variabel. Yang ketiga adalah Gauss-Jordan tidak dapat mengatasi masalah SPL yang tidak konsisten atau memiliki lebih dari satu solusi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.